Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Moh Audio Channel. Kali ini saya akan mencoba memberikan informasi tentang pemasangan dashcam ya, dengan fitur yang lengkap. Yang pertama yaitu sudah pasti fitur loop recording, kemudian G-sensor, dan parking surveillance, juga ADAS ya. Jadi lengkap fitur ADAS, tapi ada tapinya. Pakai 2 buah dashcam ya. Kenapa? Ya ekonomis, penghematan. Kalau saya beli dashcam yang fiturnya lengkap seperti itu, ya harganya di atas 1,5 jutaan lah kan itu. Nah, saya akan coba modifikasi. Jadi yang pertama ini dashcamnya adalah brandnya Cargos ya, ada di link pembelian kalau minat. Ini saya beli dengan harga 300 lebih lah, 300-an ya. Sudah plus memori 32 GB. Nah, ini aslinya powernya dari Lighter. Tetapi karena saya butuh parking surveillance, maka saya beli hardware kitnya ya. Cari yang murah saja ya. Hardware kitnya di sini. Nanti kita lihat, kita buka ya. Nah, itu adalah dashcam yang bisa digunakan di head unit di mobil apa saja, karena dari Lighter atau dari Fullspoke. Oke. Nah, yang kedua itu adalah ini ya. Nah, jadi saya dekatin ya, bisa dibaca judulnya ya. Intinya dashcam ini digunakan khusus untuk Android, head unit Android. Jadi powernya dari port USB nya Android ya, dan layarnya sudah langsung di Android. Oke, pertanyaannya, kenapa tidak satu part aja? Itu sudah terjawab tadi ya, harganya lebih murah. Yang ini harganya 300-an, ini harganya 150-an ya. Jadi totalnya dengan hardware kit dan full step ya, itu jumlah total adalah Rp500.000 ya. Nah, yang nggak ada lah dashcam 500.000 dengan fitur yang selengkap itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kenapa nggak pilih salah satu saja? Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya, namanya dashcam murah ya. Oke, jadi dashcam yang khusus Android ya, ini rekaman siangnya bagus, ada ADAS-nya juga kan gitu ya. Tetapi minimnya atau kurangnya, hasil rekamannya tidak bisa disimpan atau ditarik via WiFi ke HP atau ke Androidnya sendiri. Jadi harus buka memory cardnya, kemudian kita buka di laptop ya, atau di PC, kemudian di download, kan ribet ya. Oke, nah sedangkan ini ya, ini bisa ada connect wifi-nya. Jadi yang mini ada layar, ada connect wifi-nya ya, bisa dikonekkan di HP dan bisa dikonekkan di head unit Android, dan filenya bisa langsung di download ya. Tetapi minusnya tidak punya fungsi ADAS. Nah, kalau dipakai dua-duanya, ini ngerekam dan ini ngerekam ya, hasil rekamannya. Makanya nanti akan saya gunakan
yang dashcam USB atau DVR USB DVR ini saya akan gunakan tidak untuk merekam. Recordingnya nanti saya matikan dengan cara tidak memasang memory card di dalamnya. Jadi yang saya fungsikan hanya ADAS-nya saja. Ya, ADAS, Assistant Driver, apalah lupa, nanti saya tulis. Ya. Jadi ADAS-nya itu ada 3 macam nanti ya. Nah, yang pertama adalah memberitahukan jarak mobil di depan kita. Ya, apakah jarak aman atau tidak. Kalau merah tidak aman. Kalau biru berarti aman. Kemudian yang kedua, kalau kita melewati garis, ya, melewati jalur, ya, pindah jalur. Dan yang ketiga, stop and go. Jadi pada saat berhenti di lampu merah, kemudian mobil di depan kita sudah berangkat, kitanya lagi buka HP atau gimana, ada peringatan. Ya, nanti bahwa mobil di depan sudah berangkat. Itu fungsi ADAS-nya. Sedangkan ya nanti fungsi ngerekamnya saya ambil dari sini. Ya. Baik rekaman berkala, baik rekaman G-sensor ya yang di lock, dan rekaman parking surveillance pada saat mobil mati, dia memonitor parkir. Ya. Jadi itulah gunanya ini yang saya beli ini. Ya, hardware kit ya. Oke. Untuk lebih jelasnya biar kelihatan barangnya, ikuti terus video ini. Lanjut. Nah, ini adalah dashcam yang tadi merek Cargos O1 mini, tapi ada layarnya. Nah, itu kita lihat ya. Nah, ada screennya walaupun kecil ya. Ada lagi yang nggak ada screennya, lebih murah ya. Saya terlanjur beli yang ada screennya. Nah, ini dashcamnya ya. Yang atas itu untuk nempel di kaca depan ya. Dan ini adalah soket powernya yang dimasukkan ke lighter. Dan ini nggak bisa dilepas, ini nyambung ya. Nah, ini karena saya akan menggunakan parking surveillance ya, saya menggunakan hardware kit, ini nggak dipakai. Nanti yang dipakai ini. Nah, ini kardusnya juga nggak bagus, tapi saya nggak milih kardus ya. Jadi ini yang namanya hardware kit ya. Nah, ini di sini adapternya ya. Kemudian ujung yang sini ini saya sudah sambung dengan ya, ujungnya sudah begini ya, sudah begini. Nanti dari sini yang kuning ini disambung dengan B+, kemudian yang merah itu dengan ACC, dan yang hitam itu dengan ground ya. Nah, dari sini nanti disambung, saya beli lagi footstep namanya ya. Oke, yang mana footstep itu bisa kita lihat ya. Footstep, oh ya, jadi footstepnya 2 ya. Jadi sama kabelnya warna kuning ya, ini namanya footstep. Nah, saya dekatin supaya jelas ya. Jadi tempat screennya ada 2. Yang kuning, yang B+ ini nanti akan saya sambung dengan diffuse box yang ketika aki dimatikan harus tetap jalan ya. Misalnya di fuse horn atau klakson ya, saya akan pasang itu. Nanti akan saya tunjukkan di mana letaknya. Dan satu laginya mana satu laginya? Oh iya, di sini sudah ada 2 ya. Walaupun sama-sama kuning, jadi nanti yang satu dipasang di fuse yang pada saat mobil mati tetap ada arus, dan satu lagi untuk ACC, yaitu ketika kontak ACC ada arus. Dan yang perlu diingat di sini nih ya, jadi ada 2 tempat. Jadi kalau misalnya ini ACC, saya ambil dari fuse ACC ya, saya cabut, ini dipasang. Nanti screen yang aslinya pasang di sini itu untuk ke sini
ya untuk masuk ke hardware kit ini, ya, yang ACC. Yang ACC berarti yang merah, yang kuning nanti ngambil dari horn, ya. Nah, ini yang akan saya pasang, ya, menggantikan ini, ya, soket lighter yang dihubungkan ke dashcam, ya. Nah, nanti dari ini saya juga salah, ya. Jadi ujungnya ini, ya, namanya nggak kelihatan barangnya, ya. Dia ujungnya itu adalah mini USB. Oh, bukan, USB tipe C, ya. Nah, pada saat saya beli hardware kit, saya cari yang murah, ya. Ternyata yang murah itu ujungnya, ya. Nih, ujung di sininya itu mini USB. Akhirnya saya beli lagi konverternya dari mini USB, kemudian keluarnya tipe C supaya bisa dimasukkan di soket ini. Nah, itu tipe C, ya, itu untuk pemasukan powernya, ya, dari hardware kit. Nah, itu dashcam Cargos atau dashcam yang pertama yang akan difungsikan sebagai perekam, ya, loop recording, gas sensor, dan parking surveillance. Oke, selanjutnya dashcam yang kedua. Oke, sebelum saya tampilkan dashcam yang kedua, kita cek dulu spesifikasinya yang terbaca di sini, ya. Jadi dashcam ini, nah, itu spesifikasinya 2K, ya. Nah, di bawahnya itu adalah slot untuk memori, dan ini lensanya. Nah, ya, nggak apa-apalah burang-burang. Saya nggak perlu jelaskan satu persatu. Yang penting nanti, ya, kalau ini dipasang di sana. Nah, ini, ya, ini ada bagian lensa kameranya, nggak tahu 1 atau 2 inch, ya. Ya, tapi juga nanti saya tidak fungsikan ini karena nanti saya konekkan dengan WiFi dan tampilannya adalah di head unit. Itu juga semacam akal-akalan saja, harusnya penggunaan WiFi untuk mendownload rekaman itu di HP, tapi karena mobil sudah head unit Android dan ada WiFi-nya, ya kenapa tidak, ngapain di HP, jadi langsung saja di connect ke WiFi head unit Android, dan layarnya 9 in jadi lebih besar, ya. Oke, sekarang saya benahi dulu, ya. Ini saya simpan di sini. Oke, ya. Kemudian saya tutup dan saya akan tampilkan dashcam yang kedua. Baik, inilah dashcam yang kedua yang sering juga disebut dengan DVR USB, ya. DVR itu singkatan apalah lupa, pokoknya dashcam yang powernya ngambil dari USB, dan ini hanya bisa digunakan pada Android, head unit Android versi 4 ke atas, ya, atau di atas 4, ya. Jadi ini tampilan kameranya, nah, di depan ini. Nah, ini tampilan kamera, ini nanti dipasang di kaca mobil, ya. Kemudian ini ada soket 4 pin, ya, soket 4 pin, 4 atau 5, 4 kalau nggak salah. Nanti akan dihubungkan dengan ini soket 4 pin yang ini, ya, dihubungkan ke situ, dan ujungnya ini bentuknya USB. Ini yang akan dicolokkan ke USB dari head unit Android versi di atas Lollipop, ya. Ya, nanti cara bagaimana begitu saya jelaskan, ya. Nah,
Dan ini ada memorinya, ada tempat memorinya sebenarnya ya. Ya, ada tempat memorinya ya. Sebentar saya raba-raba dulu. Adalah pokoknya, nanti saya pause dulu biar kelihatan tempat memorinya. Ya, jadi memorinya ada di sini. Ya, ini masih terpasang. Jadi nanti karena dia hanya digunakan untuk fungsi ADAS, memori saya cabut ya, ditekan dan diambil. Kemudian ujungnya ini disambung seperti ini ya. Pin male dengan female yang di soket 4 pin. Nah, nanti cara pemasangannya bagaimana? Ya mudah sebenarnya ya. Ini dipasang di kaca dengan di kaca depan dengan ini bisa rotasi ya. Bisa pengaturan pengambilan gambar untuk kamera depan ya, dan ini ditempel di kaca depan ya. Sama dengan yang tadi ditempel. Kemudian setelah ini disambung, ini dimasukkan di plafon ya. Dan ujungnya ini masuk ke laci dashboard, di mana biasanya orang menempatkan USB untuk head unit Android. Ada 2 USB-nya, portnya, bahkan ada yang 3 head unit Android itu ya. Jadi ada satu untuk flash disk barangkali mau putar lagu, satunya untuk ini diantaranya dashcam, satu kalau yang 3 kayak kelasnya Nakamichi itu biasanya untuk SIM card ya. Nah, itulah dashcam yang kedua atau USB DVR. Oke ya. Nah, bagaimana cara pemasangannya dan bagaimana hasilnya nanti? Nah, ikuti terus channel ini, jangan lupa makanya subscribe dan bunyikan lonceng, karena saya akan buat pada video tutorial yang berikutnya. Sebab kalau dibuat di sini ini sudah 17 menit lebih, kepanjangan, nanti ada yang bilang bertele-tele. Jadi saya cukupkan dulu di sini. Ide saya untuk memodifikasi 2 jenis dashcam ya. Satu USB DVR, satu laginya adalah DVR yang lighter, tapi yang saya kombin dengan hardware kit supaya punya fungsi parking surveillance, dan satu laginya DVR USB, sehingga semua fungsi utama dari dashcam yang mahal, saya sebutkan saja misalnya 70 My, DDPAI, atau bahkan Dr. Cam Plus ya, atau apalah saya lupa, itu harganya di atas 1,5 kalau bisa agar bisa mengaktifkan parking surveillance dengan fungsi yang tadi ya. Yang pertama, fungsi dashcam itu loop recording, jadi merekam setiap saat 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau ada yang sampai 5 menit ya. Jika memorinya penuh, nanti dia akan menutup sendiri atau menghapus sendiri. Itu namanya loop recording. Yang kedua adalah fungsi key sensor. Jadi kalau ada sentuhan ya, kita tidak menghendaki tentunya ya, disentuh atau menyentuh, itu akan merekam dan masuk ke folder log yang tidak terhapus. Dan yang ketiga adalah parking surveillance, yaitu memonitor parking 24 jam kalau mobil kita mati. Tetapi banyak kasus baterainya habis ya, kita siasatilah. Kalau parkir di rumah yang gerbangnya digembok ya nggak usah diaktifkan, bisa dipencet dimatikan, tahan powernya, tahan pencet dan tahan, itu powernya mati. Tapi kalau parkir di mall atau di tempat-tempat yang agak rawan, nah baru diaktifkan. Nah, itu parking surveillance yang mengharuskan menggunakan hardware kit. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi ADAS ya. Jadi 4 fungsi yang dimiliki oleh headcam akan digabung dengan menggunakan 2 dashcam ya. Pemasangan simple, nah, karena kecil-kecil, jadi di kiri kanan spion tengah bisa ya. Lebih ekonomis ya, tetapi fungsinya maksimalis. Itu saja dari saya ya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng, karena untuk pemasangan dan hasilnya nanti akan saya videokan pada tutorial yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.